Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firman dengan NIM 21108510008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Kebijakan Indonesia bergabung dalam skema Just Energy Transition Partnership atau JTP. Nah, berangkat dari latar belakang bahwasanya perubahan iklim merupakan isu global yang mendesak untuk segera ditangani karena berdampak luas terhadap ekosistem, krisis pangan, ketersediaan air, hingga stabilitas ekonomi dunia. Laporan IPCC menegaskan pentingnya upaya menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Untuk mencapai hal tersebut, transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan menjadi sebuah keharusan. Indonesia meskipun memiliki potensi besar dalam EBT seperti panas bumi, surya, air, dan biomasa, masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi karbon global. Sebagai bentuk komitmen terhadap Paris Agreement dan COP26, Indonesia telah menerapkan penurunan emisi karbon melalui dokumen NDC serta pencapaian net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, untuk mendukung target tersebut, Indonesia membangun kerjasama internasional melalui skema JETP atau Just Energy Transition Partnership yang diperkenalkan pada KTT G20 pada tahun 2022 dengan dukungan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS. Nah, melalui JTP ini, Indonesia diharapkan mampu mempercepat transisi energi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah eh, di satu sisi Indonesia berupaya untuk memenuhi dan mencapai komitmennya untuk melakukan transisi energi dengan bergabung ke dalam JTP dan memperoleh dana sebesar 20 miliar dolar AS. Nah, di sisi lain Indonesia masih memiliki ketergantungan besar pada sumber energi fosil, terutama batu bara yang memiliki peran sentral dalam struktur energi, ekonomi, dan sosial Indonesia. Nah, untuk pertanyaan penelitian, di sini peneliti eh, memiliki penelitian yaitu apa faktor pendorong Indonesia bergabung ke dalam skema JTP. Dengan tujuan penelitian adalah menjelaskan apa faktor pendorong Indonesia bergabung ke dalam skema JTP. Nah, terkait dengan metode penelitian dan manfaat penelitian dan studi pustaka, secara di dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian HI, khususnya dalam memperkaya literatur, mengisi celah penelitian yang ada, dan memperdalam diskusi akademis terkait kolaborasi internasional dalam sektor lingkungan. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan pandangan yang luas kepada para pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam sektor lingkungan terkait merancang strategi transisi energi yang efektif dan adil. Di sini peneliti menggunakan 5 studi pustaka, yaitu pertama adalah Indonesian Just Transition Partnership as a Strategy for Achieving Energy Security oleh Nazla Rahmanitya Putra Ardiansyah. Yang kedua yaitu Beyond the Struggle of Indonesia for Achieving a Just Energy Transition Partnership and Analysis from Adaptive Foreign Policy Theory oleh Hidayat Kusuma Fatimah. Kemudian Analyzing Indonesian Sustainable Energy Transition through the Just Energy Transition Partnership oleh Pratasya Aulia Muslim dan Ika Sri Hasuti. Kemudian implementasi transisi energi pada pembangkit listrik Indonesia melalui Energy Security tahun 2021 sampai 2023 oleh Muhammad Zufar Fawaz. Dan yang terakhir adalah implementasi Just Energy Transition Partnership menuju Net Zero Emission tahun 2060 oleh Luki Tri Hermawan dan Adiningsih Prabawati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konsep Environmental Foreign Policy Analysis yang dikemukakan oleh Paul J. Harris. Nah, di sini kebijakan luar negeri lingkungan atau Environmental Foreign Policy adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatasi isu-isu lingkungan melalui kerjasama internasional, namun tetap dipengaruhi oleh kepentingan dan keadaan domestik. Menurut Paul Jaharis dan John Bardul terhadap 3 aspek dalam melakukan penilaian atau analisis kebijakan luar negeri. Pertama, aspek yang berbasis kekuatan, power base, dengan
penekanan pada analisis pengaruh kekuasaan hegemoni terhadap suatu negara dan aktor paling berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan contoh seperti Perdana Menteri, Presiden, kelompok kepentingan, dan politisi. Dalam beberapa situasi, tampak bahwa Presiden dan Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kedua, aspek berbasis kepentingan atau interest base, yang menekankan pada kepentingan berbagai kelompok. Dalam pendekatan ini, pembuatan kebijakan luar negeri adalah hasil dari negosiasi dan tawar-menawar yang melibatkan berbagai kepentingan. Yang ketiga, yaitu pendekatan kognitif atau cognitive approach, dengan pendekatan pengaruh gagasan dalam area politik internasional, ide-ide yang baru memberikan panduan kepada negara-negara mengenai metode baru untuk meraih kepentingan nasional mereka, sehingga akhirnya gagasan atau ide tersebut membentuk identitas dan tatanan negara itu sendiri. Kemudian, Paul Joharis menggabungkan ketiga aspek tersebut, yaitu power based, interest based, dan cognitive approach kepada aspek yaitu sistemik, societal, dan state centric. Teori dalam menganalisis teori dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuat kebijakan negara, khususnya terkait kebijakan luar negeri lingkungan. Nah, dalam teori sistemik, analisis berfokus pada pembahasan mengenai kontribusi sistem internasional dalam uh, membentuk identitas, mengidentifikasi kepentingan negara, serta bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku negara tersebut. Dalam teori sosial, analisis terfokus pada peran faktor domestik dan bagaimana mereka mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri terkait lingkungan. Dan yang terakhir, dalam teori state-centric, analisis berfokus pada peran negara dan lembaga domestik dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai ketiga aspek dan teori tersebut, Paul Harris mencatatkan teori yang disarankan untuk digunakan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi uh, penyusunan kebijakan luar negeri terkait lingkungan suatu negara. Nah, pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan interest based yang dilihat dari aspek state-centric oleh Paul J. Harris. Nah, dalam teori pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang berfokus pada aspek negara oleh Paul J. Harris ini, lebih lanjut menjelaskan bahwa aktor institusi pemerintah atau negara merupakan kunci utama dalam menentukan kebijakan luar negeri negara yang berkaitan dengan lingkungan. Keputusan dan kebijakan didasarkan pada penafsiran dari kalangan elit politik dan aparat birokrasi negara terkait dengan kepentingan nasionalnya yang biasanya mencakup tujuan-tujuan strategis, misalnya seperti kepentingan ekonomi, keamanan energi, legitimasi politik, citra internasional, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai entitas independen yang menetapkan kebijakan luar negeri lingkungan dengan pertimbangan nasional tentang keuntungan dan kemungkinan kerugian terhadap tujuan nasional. Nah, pada pendekatan interest based on state centric yang diterangkan oleh Paul Harris menempatkan negara sebagai aktor utama yang membentuk atau menentukan kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Negara dipahami memiliki kepentingan yang tidak dapat direduksi hanya pada kepentingan kelompok masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal strategis. Uh, Hal-hal strategis dengan kata lain, negara tidak sepenuhnya dikendalikan atau dikuasai oleh masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu karena negara memiliki logika keberlangsungan hidupnya sendiri yang memungkinkannya bertindak secara mandiri dari masyarakat. Contohnya seperti ekonomi dan pendanaan. Dalam hal ekonomi dan pendanaan, negara logikanya negara memerlukan sumber pembiayaan yang besar untuk mendukung transisi energi dan pemulihan jangka panjang, sehingga perlu mencari akses dana di luar kapasitas domestik. Nah, dalam konteks ini, pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kepentingan negara yang relevan, kemudian melacak bagaimana kepentingan tersebut diwujudkan dalam kebijakan luar negeri yang spesifik. Nah, di samping itu, pendekatan ini juga menyatakan bahwa kebijakan negara tidak selalu berasal dari satu kepentingan yang utuh, melainkan merupakan hasil kepersaingan dari dinamika internal dalam birokrasi. Hal ini dapat dipahami melalui model politik birokrasi atau bureaucratic politik model yang memandang negara bukan sebagai aktor tunggal, melainkan arena di mana berbagai lembaga dan pejabat birokrasi memiliki kepentingan agenda serta preferensinya masing-masing. Nah, proses pembuatan kebijakan terjadi melalui negosiasi, kompromi, dan konflik antar lembaga sehingga keputusan akhir sering kali mencerminkan hasil kesepakatan politik birokrasi daripada pilihan yang rasional. Analisis kebijakan negara melalui model ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara birokrasi, siapa yang memiliki peran dominan dalam proses tersebut, dan bagaimana kepentingan institusional mempengaruhi arah kebijakan negara.
Dengan menggunakan pendekatan interest-based on state-centric dalam penelitian ini dapat membantu memfasilitasi peneliti dalam memahami elemen-elemen yang mendorong pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Terkhususnya dalam hal ini adalah menjelaskan apa faktor pendorong kebijakan atau keputusan Indonesia bergabung ke dalam skema JETP. Nah, selanjutnya berkaitan dengan metode penelitian dan pendekatan dan sistematika penelitian. Untuk pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Batasan penelitiannya yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Unit dan tingkat analisisnya adalah kebijakan Indonesia bergabung. Unit analisis yaitu kebijakan Indonesia bergabung ke dalam JTP. Unit eksplanasinya yaitu JTP sebagai kebijakan Indonesia dalam transisi energi. Untuk level analisisnya adalah negara. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan model studi kepustakaan yang diperoleh dari artikel jurnal, dokumen, dan laporan yang relevan dengan penelitian. Untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan model Miles dan Haberman, di mana pada awal penelitian, peneliti akan melakukan reduksi data, kemudian melakukan penyajian data, dan terakhir melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk sistematika penulisan, bab satu yaitu pendahuluan, bab 2 adalah kebijakan transisi energi Indonesia, bab ketiga adalah JTP sebagai skema kerjasama transisi energi Indonesia, bab keempat adalah faktor pendorong kebijakan Indonesia bergabung ke dalam skema JTP, dan bab kelima adalah penutup. Nah, untuk bab 2 sendiri, di sini peneliti membahas secara komprehensif terkait kondisi energi Indonesia serta kebijakan strategis yang telah ditempuh pemerintah dalam mendukung agenda transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai profil energi nasional, kemudian dilanjut dengan uraian kerangka kebijakannya dan regulasi energi, serta ditutup dengan analisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi transisi energi. Nah, pada bagian pertama yaitu profil energi nasional Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil sebagai sumber utama kebutuhan energinya. Data Dewan Energi Nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara sebesar 40,46%, diikuti minyak bumi sebesar 30,18%, gas bumi yaitu 16,28%. Sementara energi baru terbarukan baru mencapai angka 13,9%. Tingginya ketergantungan terhadap batu bara semakin jelas terlihat dalam sektor ketenagalistrikan, di mana lebih dari 60% listrik nasional berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh ketersediaan cadangan batu bara domestik yang melimpah serta biaya produksi yang relatif murah. Kebijakan pemerintah seperti Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional juga secara eksplisit mendukung pemanfaatan batu bara hingga tahun 2050. Nah, meskipun demikian, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, termasuk energi panas bumi, surya, air, angin, dan biomasa. Kapasitas potensial energi terbarukan diperkirakan mencapai lebih dari 400 gigawatt. Namun pemanfaatannya masih sangat terbatas karena kendala teknologi, biaya investasi, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Selanjutnya pada bagian kedua membahas kerangka kebijakan dan regulasi energi nasional. Pemerintah telah menetapkan sejumlah dokumen penting yang menjadi pijakan hukum dan arah transisi energi. Kebijakan Energi Nasional atau KEN dan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN menetapkan target bauran energi baru terbarukan Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan komitmen internasionalnya melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 yang diperbarui dalam NCED NDC tahun 2022. Nah, Roadmap NZE 2060 semakin memperkuat arah transisi energi dengan menarget penghentian bertahap PLTU batu bara. Kecepatan pembangunan pemakaian energi terbarukan, elektrifikasi transportasi, serta penerapan teknologi carbon capture utilization and storage atau CCUS. Kerangka
Kerangka kebijakan ini juga diperkuat dengan kelandasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Nah, melalui kombinasi regulasi ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dengan komitmen pengurangan emisi. Namun, namun demikian, pada bagian ketiga dijelaskan bahwasanya dalam penelitian ini, peneliti menguraikan bahwasanya transisi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan terbesar adalah kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Eh, Diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS hingga tahun 2060 untuk pembangunan pembangkit EBT dan infrastruktur jaringan transmisi. Keterbatasan sumber dana domestik membuat investor asing menjadi krusial. Namun, investasi di sektor EBT masih kurang menarik akibat ketidakpastian regulasi dan lemahnya koordinasi lintas sektor di sisi. Nah, di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap batu bara juga menjadi hambatan signifikan. Nah, industri batubara memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sekitar 100 triliun rupiah pada tahun 2023 dan menyerap sekitar 300 ribu tenaga kerja langsung sehingga penghentian PLTU batubara berisiko menimbulkan dampak sosial ekonomi yang serius. Tantangan tambahan muncul dari pelaksanaan kebijakan yang sering kali tidak konsisten, lemahnya komitmen politik, serta dominasi subsidi energi fosil yang membuat energi terbarukan kurang kompetitif. Jika masalah ini tidak diatasi, pencapaian target bauran EBT 23% pada tahun 2025 akan semakin sulit diwujudkan. Nah, dengan begitu, pada bab 2 ini, peneliti menunjukkan bahwasanya meskipun Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan dan regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung transisi energi, implementasi di lapangan masih terhambat oleh masalah pendanaan, ketergantungan batu bara, serta kelemahan tata kelola. Oleh karena itu, peran komunitas internasional dalam menyediakan pembiayaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting agar Indonesia dapat mencapai target transisi energi ataupun target net zero emission pada tahun 2060. Nah, selanjutnya pada bab ketiga, eh, peneliti menjelaskan secara menyeluruh mengenai JTP sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional yang dirancang untuk mempercepat transisi energi Indonesia. Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan pada COP26 UNFCCC di Glasgow tahun 2021 dengan Afrika Selatan sebagai negara penerima awal sebelum kemudian diadopsi oleh Indonesia pada KTT G20 Bali tahun 2022. Dengan komitmen pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS, JTP Indonesia tercatat sebagai skema pembiayaan transisi energi terbesar di dunia. Tujuan utamanya mencakup penghentian bertahap PLTU batubara, kecepatan pemanfaatan energi terbarukan, penguatan infrastruktur kelistrikan, serta penerapan prinsip transisi energi yang berkeadilan. Nah, pada subbab pertama dijelaskan bahwa pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa JTP merupakan mekanisme pembiayaan dari negara maju kepada negara berkembang melalui International Partner Group atau IPG yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, dan mitra lain. Nah, skema ini tidak sekedar memberi dana, tetapi juga dukungan teknologi, transfer pengetahuan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. JTP Indonesia lahir sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen global untuk menahan laju perubahan iklim dengan fokus pada sektor kelistrikan yang saat ini masih didominasi oleh batu bara. Nah, selanjutnya pada bagian kedua penelitian ini, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai struktur dan mekanisme JTP Indonesia. Nah, peluncuran resmi JTP di Indonesia menghasilkan struktur kelembagaan yang melibatkan pemerintah Indonesia, IPG, serta lembaga keuangan internasional. Nah, dalam kemitraan ini terdapat beberapa pihak kunci, yaitu pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemimpin pelaksana, eh, sementara IPG dan sektor swasta menyediakan dukungan finansial. Peran koordinasi dikelola melalui sekretariat JTP yang dibentuk pada tahun 2023 dan bertugas menyusun dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP
Nah, dokumen CIPP ini menjadi panduan teknis pelaksanaan JTP eh, berfungsi sebagai living dokumen yang akan terus diperbarui sesuai perkembangan implementasi. Nah, aktor lainnya yang memiliki peran dalam kemitraan JTP di Indonesia yaitu diantaranya ialah seperti institusi keuangan multilateral seperti Asian Development Bank atau ADB, World Bank, dan lembaga pendanaan iklim lainnya yang memiliki peran dalam mendukung skema pembiayaan yang inovatif, termasuk pembiayaan campuran serta memberikan bantuan teknis dan analisis risiko. Di samping itu, partisipasi organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta para akademisi dan lembaga penelitian juga diakui dalam CIPP, memiliki peran dalam khususnya untuk menjamin penerapan prinsip transisi yang adil. Mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, memastikan keadilan sosial bagi para pekerja dan masyarakat yang terdampak, serta memberikan saran yang didasarkan pada penelitian eh, untuk strategi pelaksanaan transisi energi. Nah, skema pendanaan JTP Indonesia eh, ra- terbagi rata antara pendanaan publik dan swasta, masing-masing sebesar 10 miliar dolar AS. Dana publik disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman konsensi, non-konsensi, ekuitas, dan jaminan dari Multilateral Development Bank atau MDBs. Sementara sementara itu, dana swasta berbentuk pinjaman komersial, investasi ekuitas, serta instrumen pasar modal yang dikoordinasikan oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau singkatnya GFANZ. Nah, struktur ini dirancang agar dana publik dapat menjadi katalis untuk menarik partisipasi swasta secara lebih luas. Nah, pada bagian terakhir yaitu bagian pelaksanaan JTP di Indonesia, apa ini peneliti menjelaskan bahwasanya melalui Sekretariat JTP, pemerintah telah menyusun dokumen CIPP pada tahun 2023 sebagai peta jalan implementasi. Fokus utamanya adalah percepatan pemensiun PLTU batubara, peningkatan porsi energi terbarukan hingga 34% pada tahun 2030, serta penguatan infrastruktur transmisi yang didistribusikan untuk mendukung integrasi energi bersih. Selain itu, pelaksanaan JTP menekankan pentingnya prinsip just transition, yakni memastikan bahwa masyarakat terdampak, terutama pekerja di sektor batubara, mendapatkan perlindungan sosial dan akses pada peluang ekonomi baru. Dengan demikian, JTP di Indonesia bukan hanya sekedar skema pendanaan, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan transisi energi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan menuju target NZA pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, pada bab keempat yang berjudul Faktor Pendorong Kebijakan Indonesia bergabung ke dalam skema JTP, di sini peneliti menjelaskan terkait keputusan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam skema JTP yang merupakan dilihat sebagai langkah strategis yang lahir dari kombinasi kepentingan nasional dan dorongan internasional. Dalam kerangka analisis EFPA, khususnya dengan pendekatan interest based on state-centric, negara diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas otonom dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Negara dipahami tidak sekadar sebagai instrumen kepentingan kelompok masyarakat, melainkan entitas dengan logika kepentingannya sendiri yang berusaha menjaga keberlangsungan, legitimasi, dan posisinya dalam sistem internasional. Nah, oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam JTP tidak bisa dimaknai sekedar sebagai bentuk kepatuhan pada tekanan global, melainkan sebagai strategi komprehensif untuk mengamankan kepentingan nasional di berbagai bidang. Misalnya dalam hal ini yaitu ekonomi, energi, diplomasi, kelembagaan, dan sosial. Nah, eh, pada analisis kepentingan nasional, eh, peneliti menemukan memulainya memulainya dengan menjelaskan kepentingan nasional Indonesia di ekonomi, memulai penjelasan di mana kepentingan nasional sebagai faktor pendorong utama Indonesia untuk bergabung ke dalam JTP. Nah, pada subbab ini eh, peneliti menegaskan bahwa faktor fundamental yang mendorong Indonesia bergabung dalam JTP adalah kepentingan nasional. Nah, pemerintah menilai bahwa partisipasi dalam eh, kemitraan ini memberikan peluang besar untuk memperkuat stabilitas ekonomi domestik
menjamin keamanan energi, memperkokoh posisi diplomatik di level global, mendorong reformasi institusional, serta menjaga stabilitas sosial dalam proses transisi energi. Yang pertama, kepentingan ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, peneliti eh, menyimpulkan bahwasanya Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam membiayai agenda dekarbonisasi. Target NCA pada tahun 2060 memerlukan investasi sekitar 1 triliun dolar AS dengan kebutuhan khusus sektor ketenaga listrikan mencapai 97,1 miliar dolar AS hingga tahun 2030. Tanpa dukungan pendanaan internasional, target ini akan sangat sulit dicapai karena keterbatasan fiskal domestik dan risiko investasi yang tinggi di sektor energi terbarukan. Nah, JTP hadir dengan komitmen pendanaan awal sebesar 20 miliar dolar AS yang terdiri dari dana publik dan swasta. Meski jumlah ini relatif kecil dibandingkan kebutuhan total, nilai simbolis dan fungsionalnya sangat signifikan. Dana ini berperan sebagai katalis investasi, artinya mampu menarik lebih banyak pendanaan dari pihak swasta dengan cara menurunkan risiko investasi. Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam JTP sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, penguatan industri hijau, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Dengan begitu, JTP bukan hanya instrumen pendanaan, melainkan juga fondasi transformasi ekonomi jangka panjang di Indonesia. Selanjutnya, kepentingan keamanan energi dan stabilitas energi. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama. Data menunjukkan lebih dari 60% pasokan listrik nasional berasal dari PLTU batu bara. Struktur energi semacam ini memang memberikan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah dan ketersediaan cadangan yang melimpah. Namun di sisi lain, ketergantungan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi pasar global, risiko lingkungan, serta ketidakselarasan dengan tren energi bersih dunia. Nah, penghentian mendadak PLTU batubara tentu akan mengancam stabilitas pasokan listrik nasional. Karena itu, JTP menawarkan pendekatan manage phase out, yaitu penghentian PLTU secara bertahap yang disertai dengan pengembangan energi terbarukan. Strategi ini diimbangi dengan investasi besar dalam infrastruktur transmisi eh, dan distribusi agar sumber energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi dapat terhubung dengan jaringan listrik nasional secara lebih efektif. Dengan begitu, JTP membantu Indonesia menjaga keamanan energi domestik sembari mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kepentingan posisi global dan legitimasi politik. Dari perspektif politik internasional, partisipasi Indonesia dalam JTP memiliki arti strategis yang melampaui isu energi. Indonesia selama ini kerap dipersepsikan sebagai negara penyumbang emisi karbon, terutama karena ketergantungan pada batu bara. Melalui JTP, citra tersebut berubah. Indonesia tampil sebagai negara berkembang yang mampu menawarkan solusi transisi energi sekaligus memberikan contoh bagi negara-negara lain di kawasan. Nah, peluncuran JTP bertepatan dengan Forum G20 di Bali tahun 2022 yang menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya. Melalui forum ini, Indonesia memperoleh pengakuan internasional sebagai pemimpin kawasan dalam isu transisi energi. Hal ini juga meningkatkan bargaining power Indonesia dalam mendesak negara-negara maju agar konsisten memenuhi komitmen penanganan iklim, teknologi, dan transfer pengetahuan. Partisipasi dalam JTP sekaligus menunjukkan penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR, yaitu bahwa meskipun semua negara memiliki tanggung jawab menghadapi perubahan iklim, negara maju harus memikul beban lebih besar sesuai kapasitas mereka. Nah, selanjutnya kepentingan pengelolaan institusional dan reformasi kebijakan. Keterlibatan dalam JTP juga mendorong lahirnya reformasi kelembagaan domestik. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Satgas 10 yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves. Satgas ini bertugas memastikan koordinasi antara kementerian berjalan lancar, mulai dari Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Selain itu, JTP memperkuat tata kelola kebijakan energi dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan
konsistensi regulasi. Sebelum adanya JTP, transisi energi sering terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Melalui JTP ini, pemerintah dipacu untuk melakukan harmonisasi kebijakan agar sesuai dengan standar global sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata investor internasional. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan sosial dan kesejahteraan transisi energi. Eh, Transisi energi tentu memiliki dampak sosial yang signifikan. Industri batubara selama ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja, sehingga penghentian PLTU batubara berisiko menimbulkan gelombang pengangguran serta ketegangan sosial di daerah penghasil tambang. Pemerintah merespon tantangan ini dengan mengusung konsep just transitions dalam JTP. Nah, konsep ini menekankan bahwa transisi energi harus berkeadilan dan inklusif dengan prinsip tidak seorang pun ditinggalkan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan dokumen CIPP yang memuat strategi perlindungan sosial, pelatihan ulang tenaga kerja, serta diversifikasi ekonomi daerah terdampak. Nah, upaya ini tidak hanya menjaga stabilitas sosial politik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Kemudian pada sebab kedua pada bab 4 ini yaitu peran negara atau institusi negara sebagai aktor utama, di mana selain faktor kepentingan nasional, eh, bab 4 ini juga menekankan bahwa negara melalui institusi dan lembaga kuncinya berperan sebagai aktor utama yang mengarahkan kebijakan JTP. Pendekatan state-centric melihat bahwa meskipun ada pengaruh internasional, keputusan akhir tetap berada di tangan negara melalui mekanisme politik dan birokrasi domestik. Nah, di sini peneliti menjelaskan bahwasanya presiden sebagai aktor kunci, di mana presiden berperan sebagai pengambil keputusan strategis tertinggi. Dukungan politik presiden memberikan legitimasi yang diperlukan agar Indonesia bisa tampil percaya diri dalam forum internasional. Peran presiden juga memastikan bahwa implementasi JTP sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang. Kemudian terdapat satuan tugas transisi energi nasional, yaitu Satgas TEN, di mana Satgas TEN menjadi wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga. Nah, fungsi utama Satgas ini adalah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan program, dan memastikan pelaksanaan JTP berjalan konsisten dengan target nasional. Nah, juga Satgas ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan mitra internasional. Kemudian yang terakhir yaitu peran institusi teknis dan finansial, di mana institusi teknis dan finansial memang juga memainkan peran penting dalam operasionalisasi JTP. Misalnya seperti Kementerian SDM yang berfokus pada aspek teknis transisi energi termasuk peraturan dan pengawasan. Kemudian PLN bertanggung jawab mengimplementasikan pensiun PLTU, batubara dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Keuangan yang memiliki peran dalam menyiapkan instrumen pembiayaan baik melalui APBN maupun fasilitas dana internasional. Nah, dalam uh, uh, penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keputusan Indonesia pada bagian kesimpulan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya keputusan Indonesia bergabung dalam skema JTP merupakan strategi negara untuk mengamankan kepentingan nasional, bukan sekedar respon terhadap tekanan internasional. Dengan kerangka environmental foreign policy analysis dan pendekatan interest based on state-centric yang dikemukakan oleh Paul J. Harris, terlihat bahwa negara menjadi aktor utama melalui peran presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi dan Satgas TEN sebagai koordinator teknis. Partisipasi dalam JTP mencerminkan kalkulasi kompleks kepentingan nasional yang mencakup aspek ekonomi, energi, politik, kelembagaan, dan sosial, termasuk strategi pendanaan, manage phase out PLTU batubara, penguatan diplomasi global, reformasi tata kelola energi, serta penerapan prinsip just transition agar transisi menuju energi bersih berlangsung adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kemudian pada akhir presentasi ini peneliti juga memberikan saran. Yang pertama yaitu untuk pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia perlu menjaga konsistensi kebijakan dengan mengurangi subsidi energi fosil dan memperkuat regulasi yang mendukung energi terbarukan. Kedua,
Kedua, koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui mekanisme Satgas 10 agar implementasi JTP tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga, keterlibatan publik perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Keempat, pemerintah harus memanfaatkan momentum JTP untuk mengembangkan industri energi terbarukan domestik, termasuk rantai pasok teknologi, agar manfaat ekonomi lebih berkelanjutan. Dan yang terakhir, perlu adanya penguatan program perlindungan sosial agar pekerja terdampak tidak ditinggalkan dan transisi energi benar-benar berkeadilan. Nah, sekian presentasi seminar hasil skripsi saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Rizky Firman mengakhiri sesi presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.